Kalian datang ke turnamen sepak bola terbesar di muka bumi sebagai salah satu tim unggulan, membawa skuad bertabur bintang papan atas dari La Liga sampai Liga Inggris, tapi di pertandingan pembuka, kalian malah ditahan imbang tanpa gol oleh Tanjung Verde. Dunia sepak bola seolah menertawakan Spanyol. Media-media di Spanyol bahkan sudah menyiapkan headline kiamat, menyebut skuad La Roja kali ini miskin kreativitas dan cuma bisa muter-muter bola tanpa arah. Banyak pengamat yang dengan sinis bilang, Spanyol yang ini cuma tim mediocre yang kebetulan beruntung bisa lolos kualifikasi. Tapi coba kalian lihat kalender hari ini, kurang dari 48 jam dari sekarang, tim yang sama, yang sempat diejek habis-habisan dan diragukan kapasitasnya itu, akan melangkah ke tengah lapangan Stadion MetLife di New Jersey untuk menantang sang juara bertahan, Argentina, di panggung termegah, final Piala Dunia 2026. Dari tim yang nyaris jadi bahan olok-olokan, mereka bermutasi menjadi monster dengan sistem pertahanan paling gila, paling solid, dan paling mengerikan di turnamen ini. Coba kalian resapi fakta ini. Dari total 7 pertandingan yang sudah mereka jalani di turnamen ini, gawang Spanyol cuma kebobolan 1 gol. Gimana caranya pelatih Luis de la Fuente menyulap skuad yang kelihatan buntu di laga perdana ini menjadi mesin penghancur yang super efektif? Hari ini, kita bakal bedah tuntas transformasi gila timnas Spanyol. Mari kita tarik mundur sedikit ke awal turnamen, karena kita nggak bisa mengapresiasi pencapaian Spanyol hari ini tanpa membahas titik terendah mereka. Pertandingan melawan Tanjung Verde itu benar-benar jadi semacam wake-up call atau tamparan keras buat Luis de la Fuente. Waktu itu, kita melihat penyakit lama Spanyol kumat lagi. Penguasaan bola di atas 60%, umpan dari kaki ke kaki yang jumlahnya ratusan, tapi nol besar di penyelesaian akhir. Mereka bermain terlalu berhati-hati, terlalu statis. Tapi, alih-alih panik dan merombak total skuadnya seperti yang sering dilakukan pelatih-pelatih yang sedang dalam tekanan, De La Fuente justru melakukan penyesuaian taktik yang sangat brilian dan minim risiko. Di pertandingan kedua melawan Arab Saudi, kita mulai melihat wajah asli Spanyol versi 2026. Mereka menang telak 4-0. Disinilah transisi permainan mereka mulai terlihat jauh lebih cair. Mereka nggak lagi memaksakan diri untuk masuk ke kotak penalti lewat umpan-umpan pendek yang rumit, tapi mulai berani menggunakan kecepatan sayap dan umpan terobosan langsung ke jantung pertahanan lawan. Kemenangan ini bukan cuma soal 4 gol, tapi soal mengembalikan mental dan kepercayaan diri ruang ganti yang sempat hancur. Lalu datanglah ujian sesungguhnya di laga pamungkas fase grup melawan tim kuat dari Amerika Selatan, Uruguay. Bermain di Guadalajara, Meksiko, pertandingan ini adalah ajang adu fisik yang brutal. Uruguay asuhan Marcelo Bielsa menekan Spanyol dari segala arah dengan gaya permainan pressing tinggi yang bikin napas ngos-ngosan. Tapi disinilah mentalitas juara Spanyol mulai terbentuk. Mereka bermain sangat pragmatis. Kalau biasanya Spanyol gengsi untuk bertahan dan lebih memilih mati memegang bola, di laga ini mereka menunjukkan bahwa mereka rela menderita. Mereka menyerap tekanan Uruguay dengan sangat disiplin, dan akhirnya mencuri kemenangan tipis 1-0 lewat skema serangan balik yang mematikan. Kemenangan ini sekaligus mengirim pesan ke seluruh dunia. Spanyol yang sekarang bukan cuma bisa main cantik, tapi mereka juga tahu caranya menang kotor kalau situasi memang memaksa. Memasuki fase gugur, dominasi taktik Spanyol makin gak masuk akal. Di babak 32 besar yang digelar di Los Angeles, Austria yang digadang-gadang jadi kuda hitam malah dibikin mati kutu dan dihajar 3-0 tanpa ampun. Tapi menurut gue, masterclass sesungguhnya dari Luis de la Fuente baru benar-benar tersaji di babak 16 besar saat mereka harus menghadapi tetangga sebelah, Portugal. Derby Ibria ini digelar di Dallas, dan tensinya benar-benar memanas sejak menit pertama. Portugal turun dengan skuad menyerang terbaik mereka, berniat mengeksploitasi lini belakang Spanyol. Tapi apa yang terjadi? Lini tengah Spanyol yang dikomando oleh Rodri benar-benar mencekik aliran bola Portugal. Rodri bermain layaknya sebuah komputer yang memproses semua kemungkinan di lapangan. Dia tahu kapan harus memperlambat tempo, kapan harus melepaskan umpan jauh, dan kapan harus melakukan pelanggaran taktis untuk menghentikan momentum lawan. Spanyol menang 1-0 di laga itu, dan membuat barisan penyerang elit Portugal frustrasi sampai peluit panjang dibunyikan. Ujian mental paling berat mungkin terjadi di perempat final melawan Belgia. Ini adalah satu-satunya pertandingan di mana tembok pertahanan Spanyol berhasil ditembus. Spanyol kebobolan 1 gol. Kalian tahu kan, buat tim yang terbiasa clean sheet, kebobolan di momen krusial perempat final itu bisa meruntuhkan mental satu tim. Apalagi Belgia punya pemain-pemain dengan fisik dan kecepatan yang luar biasa.
Tapi reaksi pemain Spanyol setelah kebobolan itu yang bikin gue merinding. Mereka sama sekali nggak menundukkan kepala. Alih-alih panik dan kehilangan bentuk formasi, mereka justru menaikkan intensitas pressing. Mereka akhirnya membalikkan keadaan dan menang 2-1. Di titik ini, kita semua sadar bahwa La Roja edisi 2026 ini punya tulang punggung mental yang jauh lebih kuat dari generasi-generasi sebelumnya pasca era keemasan 2010 hingga 2012. Kalau kita ngomongin kunci sukses Spanyol, rasanya dosa besar kalau kita nggak membedah lini pertahanan mereka secara khusus. Seperti yang gue bilang di awal, kebobolan cuma 1 gol dari 7 laga itu adalah statistik yang absurd untuk turnamen sekelas Piala Dunia. Unai Simon di bawah Mister Gawang benar-benar tampil kesetanan. Banyak yang dulu meragukan dia, menganggap dia sering bikin blunder atau terlalu berisiko saat mendistribusikan bola. Tapi di Piala Dunia ini, Simon adalah pahlawan tanpa tanda jasa. Refleksnya, pengambilan keputusannya saat keluar dari sarang, dan ketenangannya dalam membuild up serangan dari bawah benar-benar ada di level master. Tapi Simon nggak bekerja sendirian. Tembok di depannya adalah perpaduan sempurna antara pengalaman dan darah muda. Aymeric Laporte bermain dengan keanggunan seorang veteran. Pembacaan ruangnya luar biasa. Dia jarang banget harus lari sprint untuk merebut bola, karena posisinya selalu tepat 1 langkah sebelum striker lawan menerima umpan. Dan yang paling mengejutkan adalah partnernya di tengah, bocah ajaib dari Akademi La Masia, Pau Cubarsí. Di usianya yang masih sangat muda, Cubarsí bermain layaknya bek sentral yang udah punya cap 100 kali di timnas. Ketenangannya luar biasa, dan kemampuannya memecah garis pertahanan lawan dengan umpan belah lapangannya jadi salah satu senjata rahasia Spanyol saat buntu. Belum lagi peran fullback mereka. Marc Cucurella di kiri dan Pedro Porro di kanan bukan cuma rajin naik turun kayak setrikaan, tapi mereka sangat agresif dalam melakukan duel-duel 1 lawan 1. Mereka bikin winger-winger lawan nggak punya waktu dan ruang buat bernapas. Setelah era Sergio Busquets berakhir, banyak yang takut Spanyol bakal kehilangan identitasnya di lini tengah. Tapi Rodri masuk dan nggak cuma mengisi kekosongan itu, dia menaikkan levelnya. Dia adalah nyawa, mesin, sekaligus tameng pelindung buat tim ini. Baru-baru ini dalam sesi wawancara, Rodri sempat ngeluarin statement yang menurut gue nunjukin banget mentalitas juara tim ini. Dia bilang, sangat sulit untuk mencapai titik ini, tetapi kami menginginkan lebih. Kami ingin memenangkan Piala Dunia ini. Kata-kata ini diucapkan tanpa keraguan sedikit pun. Di lapangan, distribusi bolanya nyaris 100% akurat. Dia adalah alasan kenapa pemain seperti Pedri, Fabian Ruiz dan Dani Olmo bisa bergerak bebas merangsek ke kotak penalti lawan. Karena mereka tahu, kalaupun mereka kehilangan bola, ada Rodri yang siap menyapu bersih segala ancaman dari belakang. Dan tentu saja, kita harus membicarakan sensasi terbesar di turnamen ini, sang Golden Boy, Lamine Yamal. Ini adalah Piala Dunia pertamanya. Kalian bayangin aja, main di Piala Dunia dengan beban ekspektasi sebagai pewaris tahta sepak bola Spanyol. Bukannya tertekan, Yamal malah kelihatan kayak lagi main bola di taman belakang rumahnya sendiri. Keberaniannya untuk terus menantang bek lawan, driblingnya yang eksplosif, dan visi bermainnya benar-benar memberikan dimensi baru buat lini serang Spanyol. Di saat Spanyol mulai kembali terjebak dalam passing-passing aman, Yamal adalah tombol paniknya. Dia adalah pemain yang bisa menerima bola di sisi sayap, melewati 2 pemain, dan menciptakan kekacauan di dalam kotak penalti. Kolaborasinya dengan Alex Baena atau Nico Williams di sayap berseberangan bikin lawan nggak bisa cuma fokus bertahan di satu sisi. Kalau lawan menumpuk pemain di kanan untuk menghentikan Yamal, maka mereka meninggalkan ruang kosong untuk dieksploitasi oleh Alex Baena atau Nico Williams. Ini adalah keseimbangan yang selama bertahun-tahun dicari oleh timnas Spanyol. Nah sekarang, semua mata bakal tertuju ke MetLife Stadium. Spanyol akan berhadapan dengan raksasa dari Amerika Selatan, Argentina. Ini bukan sekadar pertandingan final. Ini adalah benturan 2 filosofi sepak bola, 2 generasi, dan 2 benua. Di satu sisi, kita punya Spanyol dengan struktur pertahanan yang nyaris sempurna, sistem permainan yang sangat terorganisir, dan pemain-pemain muda yang lapar gelar. Di sisi lain, ada Argentina, sang juara bertahan yang punya mental baja, pengalaman bertanding di laga hidup mati, dan tentu saja, sisa-sisa magis dari legenda hidup mereka. Pertarungan taktik antara Luis de la Fuente dan Lionel Scaloni bakal jadi tontonan yang sangat epik. Scaloni pasti sudah mempelajari rekaman pertandingan Spanyol saat melawan Uruguay dan Belgia, mencari celah sekecil apapun di balik tembok Unai Simon.
Apakah Argentina akan mencoba memancing Spanyol untuk keluar menyerang dan memanfaatkan transisi cepat? Atau mereka justru akan menumpuk pemain di tengah untuk mematikan pergerakan Rodri? Bagi Spanyol, pertanyaannya adalah, apakah para pemain muda seperti Yamal dan Cubarsí bisa menahan tekanan psikologis bermain di panggung sebesar final Piala Dunia melawan tim dengan supporter sevanatik Argentina? Satu hal yang pasti, Spanyol sudah membuktikan bahwa mereka bukan lagi tim yang cuma jago menguasai bola tapi lupa caranya mencetak gol dan bertahan. Mereka berevolusi jadi tim pemenang. Dari cibiran di laga pembuka melawan Tanjung Verde, sampai berdiri tegak menatap trofi emas Piala Dunia, perjalanan La Roja di tahun 2026 ini benar-benar layak dijadikan film dokumenter. Mereka datang dengan keraguan, bermain dengan keyakinan, dan besok, mereka punya kesempatan untuk pulang membawa keabadian. Gimana menurut kalian sobat bola? Di pertandingan final besok, apakah pertahanan solid Spanyol yang cuma kebobolan 1 gol ini bakal mampu menahan gempuran serangan Argentina dan membawa pulang trofi Piala Dunia ke tanah Matador? Ataukah Argentina yang bakal sukses meraih gelar back-to-back dan menghancurkan mimpi Lamine Yamal dan kawan-kawan? Coba tuliskan prediksi skor dan siapa aja yang bakal cetak gol versi kalian di kolom komentar. Gas ramaikan sekarang, kita debat sehat di bawah sekarang. Sampai jumpa di video berikutnya.